Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu pandangan dalam bentuk tausiah yang saya beri judul mendoakan tanpa menduakan. Selama ini, jika ada sahabat seumpama ulang tahun atau mendapatkan sesuatu berupa kesenangan dunia tanda kutip, apakah itu jabatan atau prestasi, maka senantiasa kita doakanlah dia. Jangan memuji atau memberi ucapan selamat dan sukses. Berkurangnya usia tentu bukanlah kesuksesan. Begitu pula jabatan dengan prestasi. Itu semua adalah amanah yang sejatinya mengandung ujian. Bukan hanya untuk dia, tapi ujian untuk kita tentang bagaimana cara kita menempatkan mereka di hati kita. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 disebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kita akan senantiasa diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Semua itu adalah al-fitnah, ujian bagi kita. Bagaimana kita sanggup menempatkan ujian tersebut, baik dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan. Kadangkala kita diberikan sesuatu keindahan, diberikan kekayaan, diberikan kesenangan. Mampukah kita lolos dari ujian ini semua? Ataukah ketika kita diberikan keburukan, ditimpa musibah, kesusahan atau kesulitan, mampukah kita lolos dari ujian-ujian itu semua? Lalu kenapa kita mendoakan? Sebab doa adalah ketidakmampuan manusia memastikan sesuatu apa yang terjadi setelah hari ini. Doa bukanlah klaim, sebagaimana mengucapkan selamat dan sukses. Sebab setiap ucapan dan tindakan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Inilah bedanya dengan doa dalam kebaikan. Sebab kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa dalam kebaikan. Dalam surah Al-Salsalah ayat ke-7 disebutkan, faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah. Jika kita melakukan satu kebaikan sekecil apapun, akan mendapatkan balasan. Bagaimana dengan memuji? Tidak ada yang sepatutnya kita puja dan puji kecuali Allah yang Maha Hamidum Majid. Dialah Zat yang Maha terpuji. Memuji sesama tentu bukanlah satu kekeliruan. Sebab hal ini tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Hanya saja pujian kepada manusia bukan untuk mendapatkan atau mengharapkan sesuatu imbalan atas pujian yang kita berikan tersebut. Sebab jika ini kita lakukan, maka sesungguhnya kita telah menduakan Allah. Sebab kita mengharapkan sesuatu selain Allah, kita mengharapkan sesuatu dari makhluk Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 disebutkan, laisa kamislihi syai'un. Ini syaratnya apa? Jangan pernah mempersamakan Allah dengan makhluk apapun. Jangan pernah menyerupai Allah dengan apapun. Sesungguhnya Allah berbeda dengan makhluknya.
Lalu bagaimana dengan terhadap pemimpin, terhadap penguasa? Doakanlah. Dan jangan membiasakan memuji meski tidak dilarang. Kalau dia pemimpin yang baik, maka doakanlah supaya dia akan lebih baik. Namun jika ada di dalam sangkaan kita, mereka bukanlah pemimpin yang baik, doakanlah agar kelak dia menjadi orang yang baik, diberikan hidayah. Setidaknya apa? Kita telah mengambil peran mengubah dia menjadi orang yang baik dalam doa-doa kita. Maka jangan pernah membencinya, jangan pernah menghujatnya, jangan pernah mencaci makinya dalam amarah. Sebab sesungguhnya jika ini kita lakukan, maka kita telah bersama dengan syaitan yang terkutuk di dalam keburukan. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari pemimpinmu, tetapi kita memohon kepada Allah lewat pemimpin. Inilah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Mari kita mempersangkakan pemimpin kita ini dalam satu keadaan yang baik, sebagaimana kita ingin selalu mempersangkakan Allah terhadap kita. Sebab Allah Azza wa Jalla tergantung persangkaan kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zanna abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung apa yang dipersangkakan oleh hambaku. Lalu apa yang kita lakukan? Mari kita mendoakan tanpa menduakan. Mari mengingatkan tanpa menjatuhkan. Sebab tidak ada yang sempurna. Sebab kesempurnaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lah yang seharusnya menutupi kekurangannya, melengkapinya dengan doa. Semua yang saya sampaikan ini bisa saja menjadi satu hal yang salah atau yang keliru. Sebab setiap manusia memiliki keyakinan dan kebenaran untuk menyampaikan sesuatu atau untuk sekedar berpendapat. Saudara-saudaraku, jika ini keliru, anggaplah ini ibarat cik ditopak di sengen, satu pandangan tentang mendoakan dengan tidak mendoakan. Mari membangun persaudaraan dan persahabatan ini dengan hati yang lapang, tanpa amarah, tanpa kebencian. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.